Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa? Berjumpa kembali dengan saya Maimun untuk mata kuliah matematika diskrit. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi aljabar boolean. Mohon disimak videonya. Definisi dari aljabar boolean. Untuk operasi dalam aljabar boolean ini dikenal dua operator ditandai dengan simbol plus dan titik. Kemudian ada sebuah operator uner berbentuk tanda petik di atas. Kemudian ada himpunan B yang didefinisikan sebagai sebuah operasi dalam plus, kemudian dalam titik ya, dan tanda petik, dan ada elemen 0 dan 1 dalam himpunan B. Maka tupelnya dalam kurung ya B, plus, titik, tanda petik. Ini disebut dengan aljabar boolean di mana setiap elemen A, B, dan C berlaku aksioma-aksioma dalam atau postulat Huntington berikut ini. Nah, ini adalah hukum-hukum yang atau aksioma-aksioma yang berlaku pada aljabar boolean, di mana untuk klosur itu A plus B adalah elemen B, A titik B elemen B. Sedangkan identitas A plus 0 sama dengan 0, A titik 1 sama dengan A. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah ya untuk identitas bila bertemu dengan penjumlahan A ditambah 0 itu sama dengan A. Kalau A titik atau dikali 1 sama dengan A. Ya, kemudian ada komutatif A plus B sama dengan B plus A. Ini sama dengan hukum komutatif yang berlaku pada penjumlahan desimal, ya. Kemudian tanda A kali B atau A titik B sama dengan B titik A. Untuk distributif, ini bisa berlaku sama juga ya untuk operasi komputasi matematika lainnya ya. A titik B plus C dalam kurung itu sama dengan A kali B tambah A kali C. Atau A plus B dalam kurung B kali C sama dengan A plus B kali A plus C. Nah, untuk komplement adalah kembalikan ya. Jadi A plus A aksen sama dengan 1. Jadi seperti A dikurang A ya, maka dia adalah dirinya sendiri. Kemudian untuk A titik A aksen sama dengan 0. Nah, misalkan di dalam sebuah operasi ya, operasi aljabar boolean itu ada elemen A dan elemen B bila dikalikan, maka di dalam tabel yang di sebelah kiri ya, 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Sedangkan di tengah ya, untuk penjumlahan A plus B sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, dan 1 tambah 1 sama dengan 1, dan 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini kalian harus menghafalnya ya. Ingat saja untuk perkalian A kali B atau A titik B hanya satu yang bernilai 1, yaitu 1 kali 1. Sedangkan di penjumlahan A plus B yang bernilai 0 hanya 1, yaitu 0 ditambah 0. Selebihnya adalah 1. Dan untuk komplement, ya 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, atau kebalikannya. Ya. Dalam sebuah ekspresi boolean atau pernyataan
dalam operasi boolean itu ada penggunaan bilangan ya, baik itu 0 atau 1, kemudian elemen A, B, ya, kemudian ada penjumlahan A plus B, A titik B, kemudian untuk komplement bisa dituliskan A titik A aksen atau A komplement dikali B plus C dalam kurung. Ya, atau sebuah ekspresi bisa juga dituliskan seperti A titik B aksen plus A titik B, kemudian titik C aksen ditambah B aksen, dan sebagainya. Ya, jadi ekspresi-ekspresi seperti ini ya kalian harus pahami dan banyak ditemukan dalam soal. Nah, misalkan ya dituliskan ekspresinya adalah A aksen dikali B plus C. Maka kalau misalnya A itu bernilai 0, kemudian B bernilai 1 dan C bernilai 0, maka bisa kita masukkan ya angkanya jadi 0 di komplement titik 1 plus 0 sama dengan, nah 0 di komplement berarti kebalikannya adalah 1. Nah, 1 ditambah 0 itu adalah 1 di dalam kurung ya. Berarti baru dikalikan dengan 0 komplementnya ya. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, untuk pernyataan atau ekspresi ekivalen ini bisa dituliskan dalam seperti hukum distributif ya. A titik dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A titik B ditambah A titik C. Nah, untuk ekspresi yang lain ya, contoh adalah A plus A aksen B sama dengan A plus B. Maka kalau kita masukkan ke dalam atau kita buatkan sebuah tabel dengan elemen 0 dan 1 ya. Misalkan A kombinasinya dengan B adalah 0 dan 0, kemudian 0 dan 1, 1 dan 0 dan 1 dan 1. Maka kalau kita definisikan A komplement, maka A-nya dari 0 menjadi 1. 0 menjadi 1, ya. Baris ketiga adalah 1 menjadi 0 dan baris keempat adalah 1 menjadi 0. Kemudian kita kalikan dengan B, A komplementnya ya. Maka 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. 0 dikali 0 sama dengan 0, dan 0 dikali 1 sama dengan 0. Ini adalah hasil dari A aksen titik B. Nah, di soal adalah A plus A aksen B. Ya. Maka bisa kita tambahkan hasil A aksen B ini dengan A. Berarti A aksen B ditambah A, 0. Atau A 0 ditambah A aksen B 1 ya sama dengan 1. Kemudian 1 di baris ketiga adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1, dan 1 ditambah 0 adalah 1. Nah, kemudian kalau sama dengan A plus B, maka kita bandingkan A plus B-nya apakah sama dengan A plus A aksen B. Ya, maka A plus B-nya kita tambahkan 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 ditambah 1, 1. Maka kedua pernyataan ya, A plus A aksen B dan A plus B itu ekivalen, karena hasilnya adalah sama. Nah, untuk tanda titik ini karena seperti perkalian ya, itu bisa dihilangkan ya. Jadi penulisannya bisa seperti ini ya, di baris I, AB ya. AB itu adalah A kali B. Nah, apakah prinsip dualitas
Misalkan S adalah kesamaan identitas di dalam aljabar yang melibatkan operator plus titik dan komplemennya, ya, maka diperolehlah cara mengganti, ya. Jadi titik, ya, kalau di dalam dualitas berarti komplemennya, ya, komplemen dari titik itu plus. Komplemen dari plus adalah titik, ya. Komplemen dari 0, ya, 1. 1 komplemen menjadi 0, ya. Jadi kebalikannya untuk prinsip dualitas. Nah, ini bisa kita lihat, ya, contoh di bawah ini, ya, yang baris I, A titik 1 titik, ya, di sini tidak ada kelihatan titiknya, ya, tapi itu adalah titik 0 ditambah A aksen sama dengan 0. Maka dualnya A itu tetap, ya, karena nilainya tetap, ya. Kemudian titik menjadi plus, maka A plus, ya. Jadi kan A titik, ya, menjadi A plus. Kemudian 1 menjadi 0, ya, ini dualnya. Kemudian dalam kurung ada titik lagi, ya, antara A titik 1 dan 0 tambah A aksen. Maka titiknya berubah menjadi plus. Kemudian 0 menjadi 1, kemudian plus menjadi titik, dan A aksen tetap tidak berubah, ya. Maka sama dengan 0-nya berubah menjadi 1. Inilah prinsip dualitas. Kemudian contoh yang kedua, ya. A titik dalam kurung A aksen ditambah B sama dengan AB. Maka dualnya adalah A tetap, ya. Kemudian titik menjadi plus. Kemudian dalam kurung, ya, A aksen plus B menjadi A aksen titik B. Karena plusnya menjadi titik. Kemudian sama dengan AB, ya, berubah menjadi A plus B. Nah, ini adalah prinsip dualitas. Hukum-hukum yang lain bisa kalian pelajari, ya. Ini ada hukum identitas, idempoten, komplement, dominasi, involusi, penyerapan, komutatif, asosiatif, distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0,1, ya. Nah, untuk hukum De Morgan ini juga mirip dengan prinsip dualitas. Ya, bila kita perhatikan di sini, ya, A plus B aksen sama dengan, ya, karena dia itu A, ya, dikali A plus B kan berubah menjadi A titik B, ya. Kemudian di aksen, maka menjadi A aksen B aksen. Ya, ini sama mirip dengan prinsip dualitas. Kemudian AB aksen dalam kurung, AB dalam kurung aksen, maka AB-nya kita rubah dulu jadi A plus B, ya, A plus B, kemudian dalam kurung di aksen, maka jadi A aksen plus B aksen. Ya, jadi mirip dengan hukum dualitas. Contoh lainnya, ya, kalian bisa coba dikerjakan sendiri, ya, untuk contoh 73. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi boolean. Ya, fungsi boolean ini adalah sebuah pernyataan yang bernilai sebuah persamaan, ya. Nah, misalkan adalah fungsi boolean pemetaan dari Bn ke B, maka bisa kita tuliskan menjadi F fungsi titik 2 B pangkat N menjadi B.
Ya, ini hanya sebuah ekspresi ya, ekspresi dari fungsi tersebut. Nah, ada lagi misalnya fungsi f x dalam kurung ya, elemen x, y, z sama dengan, nah pernyataannya adalah x, y, z plus x aksen y plus y aksen z. Nah, contohnya kalau kita masukkan dalam angka ya, misalnya di bawah ini adalah contohnya 1,0,1. Berarti x, y, z-nya itu 1, 0, dan 1. Ya. Sehingga fungsi dalam kurung 1,0,1 sama dengan, tinggal kita masukkan saja nilai x-nya, 1 dikali 0 kali 1 ditambah 1 aksen dikali 0 ditambah 0 aksen dikali 1 sama dengan 1 kali 0 kali 1 adalah 0 ya, ditambah 1 aksen itu adalah 0, 0 kali 0 adalah 0, kemudian ditambah 0 aksen dikali 1 ya, itu berarti 1, 0 aksen menjadi 1 kan, 1 dikali 1 berarti 1, maka hasilnya adalah 1 ya. 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah contoh-contoh fungsi yang lain ya. Bisa kalian coba masukkan saja nilai-nilai x, y, z-nya ya secara sembarang ya. Dan berapa hasilnya. Nah, untuk misalnya contohnya kalau kita buatkan tabel ya untuk nilai-nilai kombinasinya ya, bisa x, y, z-nya misalnya baris pertama kita inputkan elemen nilai 0, 0, 0 ya. Kemudian yang kedua adalah 001, kemudian 010, 011, 100, 101, 110, 111. Ini adalah kombinasi nilai dari elemen x, y, z ya. Maka kalau kita masukkan ke dalam fungsi, yaitu fungsi f dalam kurung x, y, z sama dengan x, y, z aksen, maka nilainya ada di kolom sebelah kanan. Contoh kita ambil di baris keempat ya, yaitu x-nya 0, y-nya 1, dan z-nya 1, maka x, y, z aksen menjadi 0 dikali 1 kan 0 ya. Kemudian 0 dikali z aksen. Z aksennya itu 1 di aksen berarti 0. Berarti 0 dikali 0 sama dengan 0. Atau di baris yang ke 7 ya. Kita masukkan x-y-nya itu 1 kali 1. Berarti itu 1 ya. Kemudian z aksennya 0 di aksen berarti 1 ya. Jadi 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah penggunaan komplement ya pada sebuah fungsi ya. Ini kita coba menggunakan hukum De Morgan ya. Misalnya sebuah fungsi aksen f aksen dalam kurung x, y, z ya, maka tadi pembalikan dari fungsi dualitas ya, ingat ya. Nah, untuk De Morgan memang hasilnya sama ya, harusnya sama dengan dualitas. Cuman kita bahas tentang De Morgan dulu ya. Nah, De Morgan itu memasukkan, kan ada fungsi di dalam fungsi f itu kan x dalam kurung y aksen z aksen ditambah y z ya. Nah, kemudian diaksenkan. Maka untuk hukum De Morgan ya, setiap elemen yang sudah yang diaksenkan di dalam kurung ini harus dimasukkan ya. Berarti x-nya menjadi x aksen. Kemudian ada titik menjadi plus ya. Kemudian
dalam kurung Y aksen Z aksen plus YZ itu di komplement atau di apa ya, dikomplementkan atau dikasih tanda petik ya. Kemudian sama dengan X aksen plus, nah ini ada hukum komplement lagi menggunakan De Morgan ya. Y aksen Z aksennya berubah menjadi Y aksen Z aksen di komplement. Kemudian tambahnya menjadi titik. Dan dalam kurung YZ ya itu diaksenkan. Maka sama dengan X aksen ditambah Y aksen Z aksen diaksenkan, maka Y aksennya menjadi Y ya. Kemudian titiknya ya, Y aksen titik Z aksen itu menjadi plus dan Z aksennya menjadi Z. Kemudian dikalikan ya. Ini tidak berubah karena tidak ada aksennya lagi ya. Maka dalam kurung YZ menjadi Y aksen, kemudian tanda titiknya menjadi plus dan Z menjadi Z aksen ya. Maka hasilnya adalah X aksen plus dalam kurung Y plus Z dikali Y aksen plus Z aksen ya. Nah, kalau ini prinsip dualitas ya. Hasilnya pasti sama ya. Coba kita perhatikan X aksen plus Y plus Z ya, ini sama dikali Y aksen plus Z aksen ya. Nah, kalau untuk prinsip dualitas ya, maka F komplementnya, maka X-nya tetap ya. Kemudian titiknya berubah jadi tambah, kemudian Y aksennya menjadi Y. Y aksennya tetap ya, Y aksen. Kemudian titiknya menjadi plus, Z aksennya tetap ya. Dalam kurung titiknya berubah plusnya berubah menjadi titik. Kemudian dalam kurung YZ jadi Y plus Z. Kemudian baru dikomplementkan ya menjadi X aksen plus Y plus Z ya. Dalam kurung Y aksen plus Z aksen sama dengan F aksen. Ya, jadi ini adalah hasil ya antara hukum De Morgan dan prinsip dualitas ya. Hasilnya sama tapi cara operasinya yang berbeda. Kemudian ada bentuk kanonik ya. Ini kalau penjumlahan itu disebut penjumlahan dari hasil kali disebut dengan sum of product atau disingkat dengan SOP. Sedangkan perkalian dari hasil jumlah itu product of sum. Diingat ya, kalau SOP sum of product penjumlahan dari hasil kali, maka bentuknya adalah seperti contoh 1 ya. Ya, jika dikalikan dulu X Y aksen Z itu dikalikan baru dijumlahkan. Jadi penjumlahan dari hasil kali. Ya, jadi ada pernyataan X aksen Y aksen Z ya, itu perkalian ditambahkan dengan perkalian yang berikutnya ya, X Y aksen Z aksen ditambah perkalian yang berikutnya Y X Y Z. Nah, ini adalah SOM. Nah, setiap sukunya ya, setiap kelompok penjumlahannya nanti disebut dengan minterm. Nah, sedangkan pos itu perkalian dari hasil jumlah. Hasil jumlahnya adalah seperti contoh 2 ya, X plus Y plus Z ya. Hasil jumlahnya dikalikan dengan hasil jumlah yang lain yaitu X plus Y aksen Z, Y aksen plus Z ya, dikalikan dengan hasil jumlah X plus Y aksen plus Z aksen. Nah, ini adalah contoh pos ya. Nah, setiap sukunya atau setiap kelompok operasinya disebut dengan maxterm.
Nah, ini adalah suku-sukunya ya. Contohnya kita menggunakan dua kombinasi ya. 00, 01, 10, 11. Ingat untuk kombinasi ya itu berlaku 2 pangkat n, di mana n adalah elemennya. Jadi xy itu elemen 2 elemen ya, berarti 2 pangkat 2. Maka kombinasinya adalah 4 nilai seperti ini ya, 4 kelompok nilai atau 4 suku. Nah, untuk penggunaan 00 ya, itu berarti untuk mintermnya dilambangkan dengan X aksen dikali Y aksen. Ya. Sedangkan di maxterm itu 0 itu dituliskan X. Kemudian karena dia post yaitu penjumlahan ya, X plus Y. Ya, hasil jumlah dikalikan kan. Ya, jadi X plus Y. Ya, jadi perbedaan lambang ya, lambangnya itu yang harusnya tadi ya X aksen ya, kalau di maxterm itu sukunya jadi X ya. Nah, dituliskan minterm itu ya untuk 00 adalah M0 dan untuk maxterm 00 adalah M besar 0. Ya. Nah, untuk contoh lain ini adalah misalnya 11 ya. 11 kita untuk minterm itu yang bernilai 1 itu X dan Y. Sedangkan di maxterm yang bernilai 1 itu X aksen plus Y aksen. Ya. Nah, ini untuk 3 elemen ya, X, Y, dan Z. Tadi ingat 2 pangkat N, 2 pangkat jumlah elemennya, jumlah elemen ini di sini ada 3, berarti 2 pangkat 3. Berarti ada 8 kombinasi, yaitu 000, 001, 010, 011, 100, 101, 111, 111. Ya. Dimana kalau di minterm, kalau 0 itu berarti aksen. Ya, sedangkan 1 bernilai non aksen ya, non komplement. Jadi 0 itu komplement di minterm. Kalau di maxterm ya, yang komplement itu adalah 1. Ya, nilai 1 itu dijadikan komplement. Contohnya di baris ke-5 ya. 100 ya. Maka maxtermnya menjadi X aksen ya untuk satunya. Kemudian Y itu 0 ditulis tanpa aksen dan Z itu 0 ditulis tanpa aksen ya. Jadi X aksen plus Y plus Z. Sedangkan di minterm itu X karena dia 1 itu X ya, Y aksen itu 0 dan Z aksen adalah 0, maka X Y aksen Z aksen. Nah, ini contoh-contoh soal ya, bisa kalian pelajari lebih lanjut di rumah ya. Nah, kalau untuk penyelesaian SOP ya, kalian misalnya ya ada fungsi X, Y, Z ya, sama dengan X aksen Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z aksen plus X, Y, Z, maka kita tuliskan saja ya, X aksen Y aksen Z itu adalah nilainya adalah 001 ya. Sedangkan X, Y aksen Z aksen itu adalah 100 dan X, Y, Z adalah 111. Maka 001 itu minterm 1, 100 adalah minterm 4 dan 111 adalah minterm 7. Maka penyelesaian SOP-nya adalah F, X, Y, Z sama dengan M1 plus M4 plus M7. Sama dengan sigma 1,4,7. Nah, untuk pos ya, misalkan ada fungsi X, Y, Z sama dengan X plus Y plus Z dalam kurung dikalikan dengan X plus Y aksen plus Z dalam kurung dikalikan dengan X plus Y aksen tambah Z aksen.
dikalikan dalam kurung X aksen plus Y plus Z aksen dikalikan X aksen plus Y aksen plus Z dalam kurung, ya. Maka bisa kita perhatikan nilainya X plus Y plus Z, berarti kan kalau maxterm atau pos, X itu bernilai 0. Ya. Yang non-komplement itu bernilai 0, sedangkan yang komplement bernilai 1. Maka X plus Y plus Z adalah 0, 0, 0. X plus Y aksen plus Z adalah 0, 1, 0. X plus Y aksen plus Z aksen adalah 0, 1, 1. Dan seterusnya. Maka penyelesaiannya F X, Y, Z sama dengan, karena dia 0, 0, 0 itu adalah maxterm 0, maka M0 dikalikan dengan 016 itu maxterm 2, M2 dikalikan M3 kalikan M5 dikalikan M6. Maka taunya sama dengan 0,2, 3, 5, 6. Ya, soal-soal lain ini ada contoh 711 bisa kalian coba di rumah, ya. Untuk pos juga, ya, berikutnya. Nah, kemudian kita mau melakukan konversi, ya, bentuk kanonik. Misalkan fungsi kanonik SOP-nya adalah F, X, Y, Z sama dengan sigma 14567, maka komplement fungsi kanonik, ya, dari SOP menjadi pos menjadi F aksen X, Y, Z sama dengan sigma 0,2,3. Ya. Oh, bukan, maksudnya bukan SOP ke SOP, ya. Jadi fungsi dari fungsi SOP yang non aksen, ya, non komplement menjadi dikomplementkan dulu, ya, menjadi sigma 0,2,3 sama dengan M0 ditambah M2 dan ditambah M3. Kemudian kita gunakan fungsi De Morgan, ya, untuk F aksen tadi, ya. Maka F aksen X, Y, Z sama dengan F aksen X, Y, Z diaksenkan, maka minterm 0 ditambah minterm 2 tambah minterm 3 diaksen. Maka menjadi minterm 0 aksen, ya. Hukum De Morgan, ya. Jadi yang tidak aksen menjadi aksen. Kemudian plusnya menjadi titik, M2 menjadi M2 aksen, plus menjadi titik lagi, M3 menjadi M3 aksen. Maka M0 aksen itu, ya, bisa kita tuliskan dengan X aksen, Y aksen, Z aksen diaksenkan, kemudian dikalikan dengan M2 itu adalah X aksen, Y, Z aksen diaksenkan, kemudian dikali dengan M3 yaitu X aksen, Y, Z, ya, kali Z diaksenkan. Maka berubahlah menjadi yang X aksen dikomplement jadi X, ya, titik menjadi plus, Y aksen menjadi Y, titik menjadi plus lagi, Z aksen menjadi Z, ya. Kemudian dikali, ya, karena tidak ada komplement, ya, antara dua sisi ini, ya, titik, maka dikali X aksen menjadi X ditambah Y titiknya menjadi plus, ya. Kemudian Y aksen menjadi Y ditambah Z aksen menjadi Z, ya. Kemudian titik dikali X aksen, Y aksen, Z diaksenkan menjadi X aksen itu menjadi X, titik menjadi plus, Y menjadi Y aksen, titik menjadi plus lagi, Z menjadi Z aksen. Maka nilai posnya, ya, yaitu maxterm 0 untuk X plus Y plus Z, ya, dikali dengan maxterm 2 yaitu X plus Z, Y aksen Z
plus Z ya. Kemudian dikali M3 yaitu X plus Y aksen plus Z aksen. Maka taunya adalah 0,2,3. Jadi konversi dari fungsi SOP ya sigma 14567 menjadi tau 0,23. Nah, soal lainnya bisa kalian lihat di slide ini. Ya, slide berikutnya juga ada ya. Nah, mengingatkan lagi ya, untuk bentuk baku dari SOP yaitu ya bentuknya adalah fx, y, z sama dengan ya tadi perkalian hasil kali ya dijumlahkan. Berarti y aksen hasil kalinya y aksen kali tidak ada ya ditambah ya dijumlahkan dengan hasil kali berikutnya yaitu xy ditambah dengan hasil kali berikutnya adalah x aksen y z. Sedangkan kalau bentuk pos yaitu hasil jumlah dikalikan. Nah, contohnya f x, y, z sama dengan x karena tidak ada penjumlahan ya di depannya ya maka x kali penjumlahan di dalamnya yaitu y aksen plus z ya dikali dengan penjumlahan berikutnya x aksen plus y plus z aksen. Ini adalah bentuk dari pos. Nah, untuk fungsi penyederhanaan ya dalam boolean ya ini bertujuan adalah untuk memudahkan sebuah pernyataan ya. Kalau pernyataannya terlalu panjang ya mungkin bisa disederhanakan ya menggunakan hukum-hukum seperti distributif, komutatif ya. Nah, kalau dalam sebuah rangkaian elektronika ya nantinya itu penggunaan gerbang ya ini nanti menggunakan prinsip-prinsip fungsi boolean ya penyederhanaan rangkaian yang tadinya pernyataannya rangkaiannya logikanya panjang gitu ya dipersingkat ya jadi tujuannya adalah membuat rangkaian itu lebih simpel ya. Nah, ada 3 cara untuk melakukan penyederhanaan fungsi boolean. Yang pertama dengan secara aljabar, yaitu fungsi matematika ya. Kemudian menggunakan peta Carnot atau Carnot map atau menggunakan metode Quine-Klasky metode tabulasi. Yang akan saya bahas adalah menggunakan yang umum ya, umum menggunakan yaitu secara aljabar maupun peta Carnot. Kita perhatikan ya, contoh yang pertama dalam fungsi x, y, maka sama dengan x plus x aksen y. Bagaimana cara menyederhanakannya? Maka kita bisa membuat sebuah bentuk distributifnya ya. Maka x plus x aksen titik y itu kalau kita distributifkan menjadi x plus x aksen dikali x plus y. Ya, ini menggunakan hukum distributif. X plus x aksen ya cara menghitungnya ya ingat ya tadi hukum-hukum yang sebelumnya. Bisa juga kalian tuliskan misalnya x itu anggaplah 1 ditambah x aksen adalah 0, maka nilainya adalah menjadi 1. Ya. Kemudian dikali x plus y, maka hasilnya adalah x plus y. Ini adalah contoh penyederhanaan menggunakan hukum distributif. Nah, contoh yang kedua misalnya f, y, z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x aksen y z ditambah x y aksen. Nah, ini kalau kita perhatikan itu ada z yang sama ya pada
kelompok perkalian pertama dan yang kedua. Ya, di X aksen Y aksen Z dan di X aksen YZ ya. Maka Z-nya yang sama Z dan X aksen. Maka kita keluarkan menjadi X aksen Z ya. Nah, ini kebalikan dari hukum distributif ya. Jadi diperkecil ya, jadi X aksen Z ya, yang sama, elemen yang sama yaitu X aksen Z dikalikan Y aksen ditambah Y. Ya, dikelompokkan seperti ini. Kemudian plus X Y aksen. Maka Y aksen plus Z itu seperti 1 dan 0 tadi ya. 1 plus 0 maka sama dengan 1 ya. Maka X aksen Z dikali 1 adalah X aksen Z ditambah X Z aksen. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Sama juga ya, ini seperti menggunakan distributif juga, tapi pembalikan distributifnya. Kemudian ada contoh yang ketiga yaitu f x, y, z sama dengan xy, x aksen z ditambah yz. Kalau kita sederhanakan ya sama dengan yz ini ada dibuatlah sebuah tambahan pernyataan x plus x aksen ya, yang paling belakang. Ya, anggap itu kan x plus x aksen itu kan adalah 1. Ya, tujuannya adalah apa? Untuk menghimpun ya nilai xy yang lainnya nanti ya. Kita perhatikan di baris keduanya. Maka xy menjadi xy ditambah x aksen z ditambah xyz ditambah x aksen yz. Nah, ini bagaimana cara menghimpunnya ya tadi ya. Ada nilai xy dan xyz ya. Maka xy dikali 1 itu sama dengan xy kan. Ya, maka ditambah z xyz ya. Maka yang baris ketiga kita tuliskan xy itu xy dalam kurung 1 plus z. Ya, artinya sudah mengambil kelompok perkalian di sisi awal ya, yang xy-nya dan xyz di perkalian yang ketiganya. Ya. Ditambah x aksen z ya dikali 1 ditambah y. Y-nya itu kalau kita kalikan dengan x aksen z kan berarti x aksen yz ya. Nah, jadi dirubah menjadi sebuah bentuk yang persamaan 3 ya. Kemudian sama dengan xy z 1 tambah z berarti kan adalah 1 tambah z adalah 1. 1 tambah z adalah z itu sendiri ya. X z aksen x aksen ditambah x aksen z itu 1 tambah y berarti adalah y ya. Maka atau anggapannya seperti ini ya. 1 ditambah z, 1 ditambah bilangan apapun itu hasilnya sama dengan 1. Jadi 1 plus z itu menjadi 1, 1 plus y menjadi 1. Jadi sama dengan xy ditambah x aksen z. Nah, kemudian cara yang kedua ya untuk penyederhanaan adalah menggunakan peta Carnot ya. Nah, ini bilangan yang dalam bentuk tabel yang kombinasi ya 0001 00 01 10 11 ya. Ini kita bisa berubah menjadi sebuah peta 4x4 ya. 2x2 ya. Jadi seperti matriks ya. Nah, kemudian
kita lambangkan bahwa di sisi kiri itu adalah X dan di sisi horizontal atas ya itu Y. Maka bisa kita buatkan ya X-nya 0, Y-nya 0 berarti X aksen Y aksen, X-nya 0, Y-nya 1 berarti X aksen Y. Dan X-nya 1, Y-nya 0 adalah X Y aksen, dan X-nya 1, Y-nya 1 berarti X Y. Nah, ini bentuk matriks ya, 2x2 ya. Kemudian untuk 3 peubah ya, atau tiga elemen ya, yaitu X, Y, dan Z ya. Boleh itu ditempatkan di baris vertikalnya itu satu elemen yaitu X aja ya, dan di horizontalnya itu YZ, atau kebalikannya boleh ya. Bebas, kalian mau tempatkan di vertikalnya itu 2 elemen boleh ya, 1 elemen boleh, atau di horizontalnya itu 1 elemen boleh, atau 2 elemen boleh. Misalnya di sini adalah di vertikalnya itu X yang nilainya 01, dan di horizontalnya itu YZ ya. Ada 00, 01, 11, 10. Ingat untuk peta Carnot ini ya, kombinasinya seperti ini ya. 00 untuk yang 2 elemen, 00, 01, 11, 10. Sedangkan yang untuk 1 elemen itu tetap ya 01. Ya. Maka bisa kita masukkan ya di kotak yang kiri atas itu berarti X-nya 0, YZ-nya 0. Berarti kita tuliskan X aksen, Y aksen, Z aksen. Ya. Kemudian di kotak yang kedua ya, X-nya 0, YZ-nya 0, 1. Berarti X aksen, Y aksen, Z. Dan seterusnya. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Misalkan dalam bentuk tabel ya, yang pertama itu pernyataan SOP-nya ya. Ini menghasilkan X adalah fungsi X, Y, Z ya, sama dengan ya X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Itu kan berarti X aksen, Y, Z aksen ya. Itu bernilai 1. Berarti kita pindahkan ke peta Carnot ke bawah ya. Maka yang bernilai 1 kita tuliskan 1, yang bernilai 0 kita tuliskan 0. Ya, tadi X 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Maka kita perhatikan ya, di kotak keempat kanan atas ya, itu adalah X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Kita tuliskan 1. Nah, di sini ada yang bernilai 1 itu ya, fungsi yang bernilai 1 itu ada 3 fungsi SOP-nya ya. Ada 3. Maka terbentuklah peta Carnot seperti yang di bawah ini. Nah, itu untuk cara penulisan peta Carnot. Kemudian kalau 4 perubah ya, artinya ada 4 elemen ya. Berarti bisa dituliskan di sisi kiri atau di sisi vertikal itu WX ya, 00, 01, 11, 10 ya. Ingat ya, 11 dulu baru 10 ya, urutannya seperti ini. Di sisi horizontal yaitu YZ 00, 01, 11, 10. Nah, kalau contohnya ya di tabel ini ya, yang bernilai 1 dituliskan 1, yang bernilai 0 dituliskan 0. Di dalam tabel dipindahkan ke peta Carnot-nya ya. Nah, ada
teknik untuk penyederhanaan dengan Karnaugh map, ya. Nah, ini ada membuat sebuah pasangan, ya. Pasangan di mana kalau ada nilai 1 ya berdekatan, ya, itu bisa dipasangkan. Contohnya di 111 ya, atau WX YZ ya, bernilai 111 dan WX YZ bernilai 110 ya. Ini bisa kita pasangkan, maka sebelum disederhanakan fungsinya adalah WX YZ ditambah WX YZ aksen. Kalau kita pasangkan berarti yang nilainya sama kita baca, yaitu nilainya sama adalah WXY. Z tambah Z aksennya kita abaikan. Ya. Jadi kalau menggunakan aljabar kan Z WXY dalam kurung Z plus Z aksen itu kan 1 tambah 0 ya, berarti 1 ya, sama dengan WXY. Nah, kalau ini menggunakan peta Karnaugh ini, kita pasangkan saja ya, antara WXYZ dan WXYZ aksen yang bernilai sama ya, WXY-nya ya, Z dan Z aksen itu bernilai berbeda. Nah, itu cara pasangan. Kemudian ada quad ya. Quad itu berarti ada 4 nilai yang berdekatan sama. Dan itu segaris lurus. Ya, tidak boleh dalam bentuk bujur sangkar boleh ya. Ini contohnya adalah menggunakan quad bila nilai satunya itu berderet ya, dari kiri ke kanan ya. Ini kita lihat nilai yang sama itu adalah WX-nya ya. Sedangkan YZ-nya itu kan masing-masing berbeda ya. Misalnya contohnya di kolom pertama nih ya, satu kolom pertama itu 00. Kemudian kolom kedua itu 01. Kemudian kolom ketiga itu 1110. Nilainya setiap kolom itu berbeda, maka yang disederhanakan menggunakan quad ini, maka yang bernilai sama adalah WX-nya yaitu 11. Maka sebelum disederhanakan itu harusnya WXY aksen Z aksen ditambah WXY aksen Z ditambah WXYZ ditambah WXYZ aksen sama dengan setelah disederhanakan menjadi WX. Nah, ini untuk pembuktian ya. Kalau misalnya menggunakan pasangan ya, itu bisa juga ya, tapi nanti juga hasil akhirnya ya harus dihitung menggunakan aljabar. Contohnya ini dipasangkan ya antara WX 11 dan 1100 dan 1101. Maka yang sebelah kiri ya, yang bulatan sebelah kiri itu 1100 dan 1101. Maka yang dituliskan adalah yang sama adalah WX-nya, yaitu yang WX aja ya, WXY bisa nih, WXY bisa ya. Nah, kalau dia WXY maka sebelahnya adalah 1111 adalah WXY Z ya, dan WXY Z aksen, maka dipasangkan menjadi yang sisi bulatan sebelah kanan ya. Ini maka menjadi WXY ya, WXY. Yang sebelahnya adalah WXY aksen ya. Maka WXY aksen ditambah WXY ya, kita ambil yang Y aksennya ya, yang sama, yaitu Y aksen ditambah Y, ini bukan Z aksen ya, Y aksen ditambah Y, itu sama dengan 1. Ini typo, Z aksen plus Z-nya, ya harusnya Y aksen plus Y, maka menjadi WX. Nah, contoh encode bisa kalian pelajari di sini ya. Kemudian ada bentuk oktet, yaitu 8
yang berdekatan, ya, bisa berbentuk persegi panjang atau berbentuk linier, ya. Tapi kalau linier kan karena dia cukup panjang ya 8 ya, nggak mungkin ya, berarti memanjang ke atas ya. Nah, ini bisa kita perhatikan ya. Pasti YZ-nya itu berbeda semua ya. YZ-nya itu berbeda semua. Yang sama itu pasti WX. Tapi WX juga kita perhatikan yang sama hanya W-nya ya. X-nya itu kan ada 1 dan 0. Maka hasil penyederhanaan adalah sama dengan W. Nah, ini contoh kalau dibuat 4 ya, dibuat kuat ya. 4 seperti ini. Ya, sisanya ya jadi menjadi WY aksen ditambah WY, maka Y aksen ditambah Y-nya itu kita menggunakan aljabar. Jadi ini seperti campuran ya. Campuran antara aljabar dan Canok map ya. Kalau Canok map harusnya menggunakan oktet karena langsung 8-nya itu bertetangga atau berdekatan. Nah, kondisi don't care ya, bila ada sebuah pernyataan yang bernilai 1 ya, tapi tidak, artinya boleh dipakai atau bisa dipakai atau tidak gitu ya, bebas gitu, karena fungsinya sudah yang bernilai pasangan atau bernilai kuat atau bernilai oktet itu sudah termasuk di dalamnya ya. Coba contohnya ada tidak ya? Ya, ini kalau misalnya tabel untuk contoh 525 ya, ini sudah didefinisikan ya don't care-nya, yaitu yang 1000 itu don't care, berarti bisa diabaikan gitu ya. Don't care itu bisa diabaikan, bisa digunakan. Jadi bebas, penggunaannya bebas, itu bisa bernilai 1, bisa bernilai 0. Nah, contoh untuk ini ada contoh don't care-nya ya. Dari tabel tadi, maka kita buatlah peta Canoknya seperti ini ya. Maka yang X itu adalah don't care-nya ya. Nah, seperti bulatan yang kiri ya, yaitu 00 dan 0100 ya. Ada don't care di bawahnya. Itu karena dia bernilai bisa dibuat menjadi pasangan ya, maka X-nya nggak dipakai lagi ya, diabaikan aja. Ya, gunakan yang pasangannya aja ya, yaitu 0000 dan 0100 gitu ya. Ya. Bisa diabaikan yang X-nya gitu. Ya, maka tulisannya menjadi ya kan yang 0000 ya dengan 0100 itu yang sama adalah 00-nya ya, CD-nya ya. Nah, maka dituliskan CD aja, udah CD. ACD ya, ACD bisa ya. Ya, karena ada nolnya ya, 0 ACD. Kalau ditambahkan don't care ke bawah ya bentuk aja langsung ke bawah, karena don't care itu kan bisa 1 bisa 0. Langsung aja buat kuatnya ya, maka CD, nilai CD bisa didapatkan. Kemudian C aksen D aksen ya, sorry bukan CD. C aksen D aksen karena 00 ya. Nah, yang keduanya ya, bulatan yang kedua ya, ini juga bisa dibuat kuat aja langsung ke bawah ya. Maka bisa nilainya menjadi CD aja ya. Sedangkan di dalam kotak ya, itu bisa dibuat menjadi kuat ya. Berarti yang nilainya sama itu adalah A-nya AB
B ya, B nilainya sama nih, 1 ya, dan D ya. Kan 01 dan 11 itu yang sama adalah D-nya ya, 11. Maka menjadi yang kotaknya menjadi BD. Ya, jadi persamaannya setelah penyederhanaan adalah BD plus C aksen D aksen plus CD. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan sebuah rangkaian logika ya, ada gerbang N ya dan not di sini ya. Ya, misalnya sebuah fungsi adalah X aksen YZ ditambah X aksen YZ aksen ditambah X Y Z aksen plus X Y aksen Z. Ya. Nah, gambarnya adalah seperti di bawah ini ya. Maka setelah disederhanakan ya, kita pindahkan saja ke peta Carnot seperti ini. Yang ditemukanlah X aksen Y ditambah X Y aksen. Maka ya bisa kita buatkan ya gerbang logikanya ya. X dinotkan ya, maka pakai gerbang not ya. Kemudian Y ya disambungkan atau dihubungkan dengan N. Jadi X not ya digerbangkan N dengan Y. Ya. Kemudian baru X, Y, Z, X, Y aksen itu X dihubungkan dengan gerbang N ditambah dikalikan dengan Y dinotkan ya. Baru dijumlahkan di OR ya. Jadi X aksen Y ditambah, baru di OR dengan N-nya X Y aksen. Jadi sebenarnya ada penggunaannya cuma dua, ada not tadi ya, not itu satu gerbang, kemudian N itu ada 2 gerbang dan OR 1 gerbang ya. Jadi ada 3 gerbang N, OR dan not. N-nya ada 2 ya, N-nya ada 2 gerbang, OR-nya 1 gerbang dan not-nya ada 1. Not-nya ada 2 ya, karena ada Y aksen dan X aksen. Ya. Maka yang tadinya ya seperti ini ya, tadi di sini kan ada gerbangnya banyak ya, ada not-nya aja ada sampai 5, 6 ya, dan N-nya itu 4, 5 ya. Nah, disederhanakan menjadi 2 gerbang not, 2 gerbang N dan 1 gerbang OR ya. Jadi kalau di elektronika ya rangkaian sebesar ini terlalu ribet, apalagi kalau misalnya menggunakan kabel ya. Nah, maka disederhanakan akan lebih ringan penggunaan IC TTL-nya ya, hanya pakai menggunakan 5 gerbang aja tadi. Nah, itu kalau menggunakan penerapan ya Carnot map menjadi penyederhanaan dalam fungsi gerbang logika ya. Oke, pembahasan materi kita telah habis, selesai sampai di sini. Semoga apa yang saya utarakan tadi bermanfaat bagi kalian untuk memahami perkuliahan materi aljabar boolean. Terima kasih. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.